Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas E. Saya di sini ingin menyampaikan tugas materi tentang persamaan dasar akuntansi. Dan ini dia tugasnya, kita lanjut ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan akuntansi ini terdiri antara tanggal, kas, piutang usaha, perlengkapan, utang, dan kas itu adalah bisa berupa uang yang kita modalkan atau uang yang kita masukkan dan juga uang yang kita keluarkan. Kalau piutang usaha itu tempat dimana misal ada orang yang berutang ke kita, bukan kita yang berutang ke orang atau ke perusahaan tersebut. Di perlengkapan ini, perlengkapan itu termasuk perlengkapan perusahaan kita, seperti macam ya barang-barang gitu. Nah, di sini juga ada utang. Utang itu misal kita melakukan pembelian perlengkapan atau peralatan. Nah, jadi kita di sini itu membayarnya secara utang. Jadi letaklah di sini nominal utang yang kita keluarkan untuk membeli suatu barang tersebut. Di sini juga ada ekuitas. Ekuitas itu juga sama dengan kas, bedanya ya ada bedanya itu seperti tempatnya sama-sama ditambahkan atau juga dikurang gitu tentang pengeluarannya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 1, pada tanggal 1 September. Pada tanggal 1 September Ahmad menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 5 juta. Nah, jadi di sini kasnya ditulis 5 juta dan ekuitasnya juga ditulis 5 juta. Kenapa? Karena kas itu termasuk modal awal. Jadi modal itu kan dimasukkan ke dalam kas di sini dan ekuitasnya juga otomatis bertambah jadi 5 juta. Nah, oke, lanjut. Pada soal nomor 2. Pada tanggal 3 September dibayar sewa kantor untuk bulan September sebesar 500.000. Jadi di sini kasnya berkurang 500.000 dan ekuitasnya otomatis juga berkurang 500.000. Nah, kenapa? Karena kita kan membayar, jadi otomatis kasnya itu berkurang. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pada tanggal 5 September dibeli peralatan berupa laptop secara kredit dengan harga 1 juta. Jadi di sini secara kredit itu juga termasuk utang gitu kan. Jadi utangnya di sini 1 juta karena di sini tidak ada tabel peralatan, jadi kita masukkan ke perlengkapan. Nah, jadi perlengkapannya juga bertambah 1 juta. Oke, kenapa di sini tidak dipakai kas, ditulis dalam kas? Karena dia melakukan bayarannya secara utang dan ekuitasnya juga tidak ditulis karena dia utang. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Pada tanggal 9 September dibayar beban jasa desain kepada CV Multimedia sebesar 700.000. Oke, jadi di sini kasnya berkurang 700.000. Kenapa? Karena dia membayar jasa desain kepada CV Multimedia itu, jasa desain yang untuk perusahaannya. Jadi otomatis ekuitasnya juga berkurang sebesar 700.000. Oke, lanjut pada soal nomor 5. Pada tanggal 12 September diperoleh pembayaran dari Andi atas jasa konsultasi sebesar 6 juta. Oke, berarti di sini kasnya otomatis bertambah 6 juta dan ekuitasnya juga bertambah 6 juta. Lanjut pada soal nomor 6. Pada tanggal 13 September Ahmad mengambil uang tunai untuk jalan-jalan bersama keluarga sebesar 3 juta. Oke, berarti di sini
kan dia mengambil uang, berarti dia mengambil uangnya di kas, jadi kasnya berkurang 3 juta, otomatis ekuitasnya juga berkurang 3 juta. Oke, lanjut pada tanggal 15 September nomor 7 ya. Pada 15 September Ahmad sudah memberikan materi konsultasi kepada CV Pertanika, namun belum diterima pembayaran sebesar 8 juta. Nah, ini tadi dia belum menerima pembayaran atas jasanya, jadi itu termasuk ke dalam piutang usaha. Kenapa dalam piutang usaha? Karena orang yang berutang kepada perusahaan kita, dan ini letaknya juga dalam ekuitasnya bertambah 8 juta, karena itu sudah termasuk juga ke dalam data perusahaan gitu kan. Jadi ditulisnya juga sini 8 juta pemakaiannya. Oke, lanjut pada soal nomor 8. Pada tanggal 19 September dilunasi pembelian laptop secara kredit yang dilakukan pada tanggal 5 September lalu. Nah, pada tanggal 15 September itu kan pada tanggal 5 September itu ini membeli laptop secara utang. Jadi pada tanggal 19 September ini dibayarlah utang tersebut memakai uang kas. Jadi otomatis uang kasnya berkurang 1 juta dan utangnya juga berkurang 1 juta. Oke, lanjut soal nomor 9. Pada tanggal 22 September diterima seluruh pembayaran atas jasa konsultasi dari CV Pertanika pada tanggal 15 September lalu. Nah, di sini pada tanggal 22 September. Nah, berarti kan itu kan dia menerima atas pembayaran yang tadi di piutang usaha. Nah, jadi dia kasnya otomatis bertambah 8 juta, piutang usaha yang tadi jadi berkurang 8 juta. Atau lanjut pada soal nomor 10. Pada tanggal 29 September dibayar beban internet sebesar 1.500.000. Nah, ini kan dia melakukan pembayaran internet, jadi otomatis kasnya berkurang 1.500.000 dan ekuitasnya juga berkurang 1.500.000. Oke, lanjut pada soal terakhir. Pada tanggal 30 September dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Nah, otomatis kan membayar gaji karyawan dari uang kas. Nah, jadi uang kasnya berkurang 2 juta dan ekuitasnya juga berkurang 2 juta. Nah, di sini kan kita sudah mencari hasil dari ketiga ini, hasilnya udah di sini, dan utang sama ekuitasnya juga sudah ditambahkan dan hasilnya ini. Jadi kita melihat di sini hasilnya itu balance ya. Oke, balance. Jadi itulah akhiran dari presentasi saya yang saya perkenalkan di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi penyampaian video materi persamaan dasar akuntansi, dan tugas kita sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.